untuk Pak Rahmat selaku ya oke thank you baru saya mau bilang. Oke. Mungkin kita langsung saja Pak Penguji ke Bu Coach dan Bu Mentor. Izin Bu Coach saya berikan Tabe, kembali. terima kasih banyak Pak Aco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabe Ibu Mentor yang kami hormati, Bapak Penguji yang kami hormati, serta eh, Pak Rahmat Makmur yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung saja masuk pada presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat. Silakan Pak. Bagi Ibu saya share screen dulu Ibu. Ya, silakan di share screen. Signal mungkin ini ya. Rahmat, langsung aja dibaca, langsung dipresentasikan. Nanti sebentar visualnya PPT akan muncul. Silahkan. Baik Ibu, apakah sudah terdengar suara saya? Ya, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Mustaqim Karim selaku penguji, Ibu Niputu Dewi Setianti selaku coach, serta Ibu Weni Rusyanti selaku mentor saya yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rahmat H. Makmur. Jabatan saya Arsiparis Ahli Pertama di Subbagian Umum dan Kepegawaian BKP SDMD Kabupaten Banggai Laut. Alhamdulillah, judul rancangan aktualisasi saya adalah digitalisasi penyimpan dan penemuan kembali arsip berbasis Google Apsit pada BKP SDMD Kabupaten Banggai Laut. Apakah sudah terlihat PPT-nya, Ibu? Pak? Sudah bisa? Sudah. Baik, saya lanjut. Untuk selanjutnya terkait latar belakang, jadi saya langsung saja ke kondisi saat ini di BKP SDMD Kabupaten Banggai Laut. Jadi kondisi saat ini di unit kerja saya sistem penyimpanan arsip masih bersifat manual menggunakan lemari biasa dengan tumpukan berkas dalam kardus bekas HPS yang tidak teratur. Jadi akibatnya ini kami sulitnya menemukan pencarian kembali dokumen, misalnya seperti SK berkala yang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit sehingga menghambat pelayanan kepegawaian kami. Kemudian dari beberapa isu itu kami menganalisis menggunakan APKL dan USG. Jadi dari hasil analisis kami menetapkan isu prioritas yaitu belum optimalnya penyimpanan dan penemuan kembali arsip dokumen kepegawaian. Kemudian selanjutnya yaitu kaitan permasalahan dengan agenda 3 bahwa penguji keterkaitan isu manajemen permasalahan dengan aspek manajemen itu kami kategorikan dari 3 sisi. Yang pertama itu perencanaan. Jadi di perencanaan ini belum adanya perencanaan pengelolaan arsip yang berbasis sistem informasi mulai dari penyimpanan yang terstruktur, kemudian penemuan kembali arsip yang cepat dan tepat karena masih menggunakan sistem manual di dalam lemari yang tanpa sekat tadi. Kemudian dari sisi pelaksanaan sini belum optimalnya proses pencarian dokumen karena penyimpanan tadi yang masih manual, jadi kita harus mencari lembar demi lembar sehingga kurang lebih waktu yang kita butuhkan itu sekitar 15 sampai 30 menit dalam mencari dokumen yang dibutuhkan. Kemudian dari sisi pengawasan di sini
terlihat dari penyimpanan yang masih manual tadi di dalam kardus bekas, itu membuat kami kesulitan dalam hal melakukan kontrol dan pengawasan terhadap keamanan serta autentisitas dokumen kepegawaian, sehingga berpotensi menurunkan citra dalam hal ini BKPSDMD dalam memberikan pelayanan administrasi kepegawaian. Oleh karena itu, di sini kami mengaktualisasi melalui digitalisasi arsip yang merupakan langkah konkret kami untuk mengembalikan peran ASN dalam fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kearsipan secara profesional dan akuntabel di BKPSDMD Kabupaten Bangka Laut. Kemudian dari aspek Smart ASN di sini terlihat bahwa sistem dan budaya kerja kita yang masih manual, mulai dari literasi digital seperti digital skill, kemudian digital culture, dan digital safety. Jadi dari sistem yang masih manual di sini atau kurangnya literasi digital itu bisa menghambat terwujudnya smart governance dalam hal ini di Kabupaten Bangka Laut. Jadi solusi yang kami tawarkan di sini adalah membuat sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip menggunakan Google Apps. Kemudian selanjutnya untuk gagasan kreatif, seperti tadi yang saya sebutkan tadi bahwa solusi yang kami tawarkan di sini adalah digitalisasi penyimpanan penemuan kembali arsip berbasis Google Apps pada subbagian umum dan kepegawaian. Dalam hal ini ruang lingkupnya mencangkup beberapa dokumen arsip saja seperti SK berkala, surat cuti, surat tugas, surat masuk, dan surat keluar. Kemudian ini SK berkala, maksudnya ini SK berkala untuk pegawai Kabupaten Bangka Laut. Kalau surat cuti, surat tugas, surat masuk, dan surat keluar itu khusus dalam lingkup BKPSDM di Kabupaten Bangka Laut. Kemudian tujuan utamanya dari gagasan ini adalah untuk bisa mempercepat pencarian dokumen yang tadinya kurang lebih 15-30 menit menjadi kurang lebih dari 2 menit melalui shares dan QR code, dan juga dokumennya bisa langsung dikirim via WhatsApp ke pegawai yang membutuhkan. Kemudian yang selanjutnya terkait rancangan kegiatan. Jadi di sini kami merancang kegiatan intel terdiri dari 4 kegiatan utama. Yang pertama, persiapan habituasi. Di sini kami akan memulai dengan berkonsultasi dengan mentor kami, kemudian mengidentifikasi fitur-fitur aplikasi sesuai dengan kategori arsip yang akan diarsipkan, kemudian mengumpulkan referensi terkait pembuatan Google Apps tadi. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan aplikasi. Jadi di sini tahapannya yang paling istilahnya itu inti dari kegiatan ini. Jadi di sini kami membuat pangkalan data atau metadata di Google Apps, kemudian membangun fitur input, dashboard, kemudian integrasi ke WhatsApp tadi yang saya bilang langsung bisa dikirimkan dokumennya ke WhatsApp. Kemudian membuat QR code untuk lokasi arsip di wadah arsip nanti. Kemudian menyediakan link akses berupa link atau QR code. Jadi pengguna atau user yang ingin terhubung ke aplikasi, ke sistem, bisa langsung mengakses link atau QR code yang kita buat. Kemudian selanjutnya ke rancangan kegiatan selanjutnya yaitu terkait pemanduan penggunaan. Jadi di sini kami menyusun draft manual, kemudian mencetak manual book, dalam hal ini panduan penggunaan tadi. Kemudian juga kami membuatkan video tutorial penggunaan. Jadi di sini ketika kami tidak berada di tempat, jadi pengguna atau user yang lain itu bisa mengakses atau jika ada kesulitan bisa langsung melihat video tutorial yang kami buatkan tadi. Kemudian yang terakhir adalah dari sosialisasi. Di sini saya akan melakukan uji coba mandiri sebelum untuk memastikan aplikasi ini berjalan sesuai keinginan tanpa ada hambatan sebelum saya melaksanakan sosialisasi kepada rekan kerja. Kemudian serta kami memberikan juga pendampingan teknis agar seluruh staf yang ingin mengoperasikan aplikasi ini
bisa berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Bapak penguji yang kami hormati, pada slide ini saya akan menampilkan sampel saja penerapan nilai dasar berakhlak, yaitu pada kegiatan 2, tahapan 2. Kegiatan 2, tahapan 2. Karena ini adalah kegiatan yang inti, yaitu membangun aplikasi Apsit melalui integrasi database Google Sheet dan Google Drive. Di sini saya tidak hanya sekedar membuat aplikasi, Pak penguji, tapi saya juga menghidupkan nilai berorientasi pelayanan dengan menghadirkan fitur pencarian dan integrasi WhatsApp demi mempercepat respon layanan kepada pegawai. Kemudian dari nilai akuntabel juga, kami bertanggung jawab penuh atas fungsionalitas fitur yang kami bangun agar aplikasi dapat diandalkan secara berkelanjutan. Kemudian dari nilai kompeten, kami akan berusaha menyelesaikan pembangunan aplikasi ini dengan kualitas yang terbaik. Kemudian untuk nilai harmonis, kami juga akan membuat tampilan dashboard yang sederhana sehingga pegawai-pegawai juga mudah untuk beradaptasi. Kemudian dari nilai loyal, kami membangun sistem penyimpanan digital yang terorganisir. Kemudian untuk adaptif, kami melakukan inovasi. Secara terus-menerus dengan mengintegrasikan berbagai fitur digital dalam satu sistem. Kemudian kolaboratif juga di sini kami mengambil beberapa platform seperti WhatsApp, kemudian Google Sheet, kemudian Google Drive dalam hal menciptakan Apsit yang tadi kami maksud. Kemudian selanjutnya terkait jadwal aktualisasi kami. Ini kami rencanakan berjalan selama bulan Maret hingga awal April. Mulai dari persiapan habituasi, kemudian pembangunan aplikasi atau sistem, kemudian pembuatan media panduan, sampai sosialisasi dan pendampingan. Kemudian di sini ada tambahan singkat. Jadi terkait metadata nanti di Google Apsit itu kami akan membuat metadata seperti ID, kemudian kode arsip, nomor surat, nama pegawai NIP, unit kerja, kemudian kategori arsip kategori dokumen yang akan diarsipkan, kemudian TMT kalau khusus berkala, kemudian perihal terkait surat menyurat, kemudian tanggal surat, kemudian URL file, QR code, sehingga nanti Apsit ini akan mengkonsumsi spreadsheet yang tadi kami gunakan, yang kami sudah susun untuk membuat fitur unggah, kemudian pencarian, filter, QR scanning, dan dashboard. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Jadi empat utama dari kegiatan kami ini, yaitu membuat pencarian dokumen tadi yang tadinya 15-30 menit menjadi kurang lebih dari 2 menit. Sehingga mengurangi pengurangan kerusakan data. Kemudian ada juga perlengkapan data otomatis. Jadi data yang kami input semua akan terlengkap di dalam sheet dan tersimpan di Google Drive. Sehingga membuat layanan kepegawaian lebih cepat. Kemudian langkah selanjutnya akan kami laksanakan adalah pembangunan Apsit sesuai dengan jadwal yang kami sudah siapkan, kemudian finalisasi panduan, kemudian menjalankan sosialisasi dan pendampingan. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon masukan dan saran dari Bapak penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparannya, Pak Rahmat. Tabek boleh di stop share. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu Mentor untuk dapat memberikan gambaran singkat pelaksanaan rancangan tersebut. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama di sini yang saya hormati Bapak Mustaqim Karim SHMH selaku penguji, yang saya hormati Ibu Niputu Dewi Setianingsih
SDMM selaku coach peserta dan Bapak Ali Halil Gibran selaku pemandu host acara seminar pada pagi hari ini. Saya perkenalkan diri, nama saya Winnie Rusyanti. Saya dengan jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian di BKP SDMD Kabupaten Balut, yang mana selaku mentor dari Saudara Rahmat Kamakmur SM, yang menjabat sebagai arsiparis ahli pertama. Beliau dalam rancangan aktualisasi ini mengambil judul Digitalisasi Penyimpanan dan Penemuan Kembali Arsip Berbasis Google Apps pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Laut. Saya selaku mentor menyetujui sekaligus mendorong penuh dan akan membantu mengawal rancangan tersebut karena sangat relevan dengan isu yang ada di BKP SDMD, khususnya di bagian umum dan kepegawaian terkait pengarsipan surat menyurat. Semoga rancangan ini berjalan lancar ke depannya dan memberikan kontribusi positif bagi instansi kami. Demikian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mentor, terima kasih banyak atas pemaparannya, atas gambaran dukungannya. Dan tabik selanjutnya kami silakan kepada Bapak penguji untuk memberikan tanggapan serta saran. Silakan Pak. Mohon maaf ini signalnya agak kurang baik nih. Tabik Bapak penguji silakan. Ya, baik Bu Dewi selaku coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eni Rusyanti selaku mentor dan dari semua adik Rahmat Haji Makmur. Orang Lolantang kok, Mim? Iya Pak, Lantang. Bapak yang orang Lantang Pak, Bapak saya. Apa Bapak? Haji Makmur Pak. Keluarga ini kayaknya, Wi. Dari bapakku. Oh iya. Ya, lihat nama belakangnya saja. Ya. Orang dalam ini. Kenapa bukan di Bangkep, Rahmat? Kebetulan istri saya di Balut Pak. Jadi saya. Oh, Ya. Rahmat ini aslinya Bangkep, bukan Balut. Iya, iya, iya. Oh, dari Bapak ya? Iya, dari Bapak. Bapakku kan orang Bangkep, Wi. Coach. Oh, baiklah. Ya. Tadi Ibu mentor kami di sini Lipu Saluan, jadi pembahasan maaf agak melenceng. Lanjut Pak penguji. Baik, terima kasih Dek Rahmat ya sudah mempresentasikan dan menyusun rancangan aktualisasinya. Rancangan aktualisasinya diberi judul Digitalisasi Penyimpanan dan Penemuan Kembali Arsip Berbasis Google Apps pada BKP SDMD Banggai Laut, Kabupaten Banggai Laut. Kalau bisa Pak Rahmat, Dek Rahmat, siapa? Ini judul Komio Percantik, ya. Siap. Mana dikasih cantik ini ya? Google Apps. Jadi kan kalau kami pakai digitalisasi ini kan kelihatannya sudah hiperkorek dia dengan basis Google Apps ini. Ya, jadi cari lagi istilah yang lebih menarik ya dalam penggunaan Google Apps ini untuk sistem pengarsipan. Siapa? Ya, tidak selalu digitalisasi. Pakai cari kata-kata yang menarik lagi. Ya, Romeo bisa mengembara di Google. Ya, ada waktu
hari ini sampai besok kami perbaiki, cari judulnya, jadi judul saja yang jadi muatannya sudah betul ya. Saya sudah baca juga, kami punya laporan ini, dari cara penulisan juga sudah bagus ya. Dan isinya juga sudah bagus, substansinya juga sudah bagus. Cuma kalau dari judul mungkin saya sarankan nanti eh, apa namanya, cari-cari lagi supaya tidak kelihatan panjang dan apa namanya, jadi kelihatan simpel tapi menarik judulnya ya, Siap, Pak. Siap. Rahmat. Siap, Pak. Kemudian ini di kata pengantar komunikasi masuk Komite Bupati Pak Sofyan ya, Sofyan Kaepa Baik, Pak. Baik. ya. Kemudian eh, lain-lain oke. Nah ini kedua orang tua sebut namanya papa dengan namanya mama, ibu dan bapak, termasuk namanya istri ya. Pak. Baik. Siap. Di daftar isi oke, sudah tergambar semuanya, ini bagus ini. Lengkap. Nanti tinggal di kasih bagus saja, cantik-cantik. Nah, di latar belakang ini, nah ini yang bagus di latar belakangnya ini. Ya, langsung ada dasarnya, kemudian langsung di kondisi saat ini. Nah, cuma mungkin di kondisi ini yang harus Komio masukkan sedikit. Di kondisi saat ini, kalau bisa ada data yang kami tampilkan, data-data arsip tadi, yang sudah jelaskan, ya, Siap, Pak. dan Ibu Mentor sudah sampaikan tadi. Ada data-data kearsipan di BKP SDMD, ya, dan gambarkan kondisi yang diharapkan dari rancangan aktualisasinya, ya, gitu Mat ya. Ya, baik, Pak. Siap. Kemudian di kemanfaatan di poin 1.3 manfaat aktualisasi, yang bagi organisasi langsung saja bagi badan apa itu, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Banggai Laut. Langsung Siap. begitu saja ya, Baik, kita Pak. bagi organisasi. Dan yang dimaksud adalah OPD-nya Rahmat. Oke. Siap, Pak. Kemudian kita langsung saja ke gambaran OPD visi misi, saya kira tidak perlu karena sudah sesuai. Yang jelas Komio cek lagi itu tupoksi ya. Kemudian di tahapan kegiatan kita langsung ya, karena untuk ASN berakhlak ini sudah tergambar. Nah ini di Rahmat ini berarti kamu buat Google Sheet ini dalam bentuk aplikasi ya. Iya, Pak. Kalau saya lihat di apa namanya, di rencana kegiatannya, bisa enggak selesai itu? Kalau terkait absit itu, Pak, dia kan kita tidak menggunakan coding. Jadi Hmm. pengerjaannya itu kurang lebih sangat cepat. Bisa paling itu 1 hari bisa, Pak. Nah, maksud saya itu sheet Google Sheet-nya. Iya, Kalau misalnya pada saat ujian misalnya ya 30 hari ke depan kita klasikal, kalau saya minta coba uji coba dulu, bisa enggak? bisa, Pak. Bisa. Saya Ya, yakin bisa ya. yakin bisa, Pak. Insya Allah. Kemudian, nah, ini di semua rencana kegiatan aktualisasi, kegiatan dan tahapannya, nanti jangan lupa evidence-nya, ya, Baik, Pak. dokumen dan dokumentasinya, buktinya maksudnya. Misalnya di
membangun aplikasi di kegiatan 2, membangun aplikasi penyimpanan dan penemuan kembali arsip berbasis Google Apps. Nah, pembuatan dan di tahapan kegiatannya, di tahapan 1, pembuatan dan penginputan. Ini harus ada buktinya ini, Mat. Ya, ya Pak. Ya, ada buktinya, ada dokumennya, dan ada dokumentasinya ya. Ya Pak. Begitu juga di tahapan kegiatan 2 sampai tahapan kegiatan 4 di kegiatan 2. Selanjutnya seterusnya seperti itu sampai di kegiatan sosialisasinya di kegiatan 4. Ada semua nanti bukti-bukti ya, Siap Pak. Baik, nanti kami akan dokumentasi dan dokumennya. Jadi kalau dokumennya dia punya bukti undangan, bukti daftar kehadiran. Kalau dokumentasinya dia punya foto-foto. siap Pak. Nah, oke, saya kira yang terakhir saya ingatkan untuk jadwal tentatif kegiatan yang sudah dibuat ini jangan sampai kelewat ya, karena kalau ada yang kelewat sudah susah dibalik-balik lagi, susah lagi dikejar. Dan nanti kalau sudah jadwal kegiatannya sudah disusun seperti ini, diperhatikan baik-baik sehingga pada saat Maret, nah, April minggu ke-1 ya, ini sudah selesai semua ini, persiapan sosialisasi sampai sosialisasi dan pendampingan. Ya. Iya Pak. Siap. Saya kira itu untuk Rahmat, Dik Rahmat, karena laporannya juga saya lihat, rancangannya juga saya lihat bagus, jadi tidak terlalu banyak koreksian dari saya. Dan yang terakhir buat Bu Mentor, mohon kerjasama dan bantuannya dalam memberikan penilaian sikap perilaku Bu Mentor. Ya, Kemudian dukungan dan persetujuannya ya kepada peserta, dalam hal ini Rahmat Haji Makmur ya. Saya kira itu, selamat, sukses, jaga kesehatan ya untuk Rahmat Haji Makmur. Terima kasih Pak. Ya. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Penguji, terima kasih banyak atas saran masukannya. Dan untuk Rahmat, tadi mungkin judulnya dicari yang lebih catching, yang lebih cepat ditangkap oleh yang membaca, lebih simple, lebih keren. Nanti kalau tidak mungkin bisa masukkan optimalisasi kah atau apa, nanti dicari yang bagusnya ya. Baik Bu. Eh, Dimungkinkan untuk menggunakan kata optimalisasi. Kemudian tadi beberapa hal mungkin tidak terlalu banyak ini ya, penambahan karena cuma mungkin di manfaat saja langsung apa langsung OPD. Manfaat pada organisasi itu langsung diganti pada OPD. Siap. Pak Rahmat, insya Allah nanti kita ketemu 1 bulan ke depan, ketemu antara Om, Tante, Kemenakan, insya Allah. Tapi Ibu Mentor, terima kasih banyak. Sehat-sehat, insya Allah kita ketemu nanti 1 bulan ke depan. Terima kasih, tapi Ibu, terima kasih banyak. Sukses Rahmat. Ya, makasih Pak Bu. Penguji, Makasih terima Pak kasih. Penguji, Pak Mustaqim. Pak Aco, terima kasih. Saya kembalikan, silahkan. Ya, siap, baik. Terima kasih Bu Coach, satu moderator pada sudah mau siang hari ini. Eh, Bersama Pak Penguji, izin Pak Kabit, Pak Mustaqim, bersama serta yang kami banggakan, Pak Rahmat, dan ditemani oleh Ibu Emi Rusdiati. Izin Bu, saya sebutkan namanya. Selaku mentor dari Pak Rahmat juga. Oke, baik. Untuk memaksimalkan waktu, mohon maaf, kami
bergeser untuk ke peserta selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Bu Weni bersama Pak Rahmat Kasih telah Pak, bergabung. kasih. Mudah-mudahan catatan-catatan yang diberikan oleh Pak Penguji seolah bisa di tempatnya diimplementasi sebagai untuk Bapak. Oke, baik. Saya kembalikan lagi ke main season ya, Pak Rahmat bersama Ibu Mentor. Baik, Pak. Ya, terima kasih Bu Mentor, terima kasih Rahmat ya. Ya, makasih Pak, makasih Ibu. Silakan menyusun. Siap, siap laksanakan Pak. Oke, jangan lupa dimatikan. Alhamdulillah.